Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di malam hari ini, setiap Senin malam Selasa, kita bersama dengan kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran yang berisi tentang kisah-kisah Nabi atau kisah para Nabi selain Ulul Azm yang diambil dari Al-Quranul Karim. Dan muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Abu Islam memberikan fawaidnya, fawaid atau faedah-faedah, ibrah-ibrah yang bisa kita pelajari dari kisah yang beliau sampaikan dari para nabi yang beliau kisahkan di kitab ini dari Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu dari kita belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu sebagaimana sabda Nabi SAW yang beliau sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Quran itu, mempelajari bacaan dan mengajarkan bacaannya, juga mempelajari dan mengajarkan isinya. Jadi masuk ke dalam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala pada kita, ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan agar Allah angkat derajat kita semua. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Allah jadikan dia ngerti tentang agamanya. Orang yang ngerti tentang agamanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ikhwan yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan merendahkan sebagian yang lainnya. Di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar mengangkat Nafi' ibn Abdul Haris menjadi gubernur Mekah. Kemudian suatu saat bertemu antara Nafi' ibn Abdul Haris dengan Umar bin Khattab di daerah namanya Usfan. Kemudian Umar bertanya kepada beliau, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Man ista'malta ala ahli al-wadi? Siapa yang kau angkat sebagai pemimpin untuk memimpin urusan ahli al-wadi, orang-orang Mekah? Dia jawab, Ibnu Abzah. Umar tanya, siapa Ibnu Abzah? Man Ibnu Abzah? Dia jawab, maula min mawalina. Dia adalah mantan budak di antara mantan-mantan budak di sana di Mekah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, engkau angkat maula sebagai pemimpin? Beliau menjawab, innahu qari'un bi kitabillah wa alimun bil faraid. Karena sesungguhnya dia adalah qari, dia hafal Quran, bukan hanya sekedar qari masa
salaf betul-betul paham isinya, bukan hanya membaca Quran, hafal Quran, tapi memahami isinya. Ini yang paling penting. Faqih, alimun bil faraid. Selain itu, beliau alim tentang ilmu mawaris, ilmu warisan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amma inna nabiyakum," sesungguhnya nabi kalian pernah berkata, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Jadi Allah angkat derajat orang dengan ilmu di dunia sebelum di akhirat, apalagi di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Atha ibn Abi Rabah, ikhwan Allah menjadikan. Atha bin Abi Rabah, ya, seorang ulama salaf, kulitnya berwarna hitam. Kulitnya hitam. Selain itu, hidungnya enggak mancung. Kalau kita bisa bilang pesek. Ya. Selain itu, qasir. Tahu qasir? Pendek. Lihat, selain pendek, kemudian hitam, dan biasa saja. Tapi subhanallah, di musim-musim haji, beliau duduk di samping khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik, ya, dan beliau berfatwa, memberikan fatwa kepada manusia. Diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu. Ulama berkata, Allah angkat dia dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ikhwan yang Allah muliakan, kita akan terus belajar dan terus belajar insyaallah taala sampai ajal menjemput kita. Pada kesempatan yang lalu kita bahas dua pelajaran, dua faedah yang diambil dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Ya. Pelajaran yang pertama adalah kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami berbuat memperlakukan, atau kami berbuat, ya, kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Jadi siksaan Allah yang Allah siksa dengannya kaum Lut yang membangkang, yang berdosa, itu diangkat, dibalikkan buminya, diangkat ke atas, kemudian dihujani dengan hujan batu wal a'yadzubillah. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan di antara siksaan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut homoseksual ini dilempar di atas tempat yang tinggi, kemudian dihujani dengan batu. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-83, "Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id." Siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Yang berkata demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiksa kaum Nabi Lut dengan siksaan yang sangat pedih. Demikian juga orang-orang yang melakukan amalan, perbuatan seperti amalan kaum Nabi Lut. Kemudian yang kedua, alladzi ya'malu bi'amali qaumi Lut mujrim. Orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut adalah orang yang mujrim. Mujrimnya, pertama mujrim, berdosa kepada diri sendiri. Yang kedua berdosa kepada istrinya. Yang ketiga berdosa kepada masyarakat secara umum. Berdosa kepada diri sendiri karena dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Banyak orang melakukan homoseksual atau melakukan hubungan bebas mendapatkan siksaan di dunia sebelum di akhirat. Ya, ditimpa penyakit. Di sini disebut penyakit apa? Seperti az-zuhri. Zuhri artinya sepilis, sailan, penyakit kencing nanah, dan macam-macam penyakit. Jadi mendolimi diri sendiri. Kemudian mendolimi istrinya. Ya. Mendolimi istrinya. Dengan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, dia mendolimi istrinya. Dia tidak putus sama istrinya.
Dia butuhnya sama laki-laki, melampiaskan syahwatnya ke laki-laki, sehingga istrinya melakukan perbuatan dosa dengan sebab itu. Karena juga istri butuh. Selain itu, ketika dia berhubungan dengan istri, berhubungannya bukan lewat kubul, tapi lewat dubur, kelainan seksual. Ini zalim sama istri. Kemudian kezaliman yang ketiga, zalim kepada masyarakat, ya, di mana ketika laki-laki tidak butuh kepada perempuan, maka akan terputus nasab, terputus nasl, nanti manusia punah. Zalim tidak? Zalim. Selain itu, kata ulama, li'annahu idza intasharat fahishatul liwat fil mujtama' halla bihim adzabullah. Karena ketika tersebar perbuatan liwat, homoseksual di tengah-tengah masyarakat, apa yang terjadi? Azab Allah turun. Azab Allah turun. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Hakim, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila nampak perbuatan zina dan riba di sebuah negeri, maka berarti mereka telah halalkan diri mereka sendiri untuk diazab oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sabda Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda dengan wahyu, dengan lisannya. Beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila perbuatan zina, liwat termasuk dalamnya, dan riba tersebar di masyarakat, azab Allah turun. Nah, ini ikhwanya Allah menjadikan. Tapi ajibnya orang yang menasihati mereka orang yang melakukan homoseksual, ya, di zaman sekarang dikucilkan, ya, kemudian dibully dan seterusnya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya atau barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Ini diambil dari kisah Nabi Lut juga. Istri Nabi Lut, ya, durhaka dan berkhianat. Walaupun dekat dengan Nabi Lut, karena durhaka dan berkhianat, Allah Subhanahu wa taala azab dia. Maka ini pelajaran yang sangat menarik dari kisah Nabi Lut ini, ikhwan Allah muliakan. Di mana nasab ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa manfaat kalau amalannya bukan amalan soleh. Ini didasari dengan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa, itu tasydidnya di atas fa, ya, bukan man nafassa, tapi man naffasa. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari kesusahan orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Al jaza' min jinsi al amal. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, ya, membantu, meringankan, taisirin memudahkan orang yang susah. Maksud orang yang susah di sini orang yang susah bayar utang. Barang siapa yang ngasih ulur, ketika datang tempoknya dia belum bisa bayar, kemudian tidak apa-apa, antum anak kasih waktu lagi,
Ini orang yang memberikan keringanan, kemudahan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak, kalau kita berhutang atau kita menghutangi orang dan kita tahu orang tersebut nggak bisa bayar di waktunya yang pas, kita kasih keringanan. Kita harapkan Allah kasih kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita menutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan coba-coba orang yang suka membuka aib orang muslim, Allah bongkar aibnya. Allah buka aibnya walaupun berada di tengah rumahnya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya gemar menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikatu, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka di depan para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ini syahidnya. Syahidnya di kalimat terakhir di hadis. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, artinya barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Artinya tidak ada manfaat sama sekali garis keturunannya. Nah, jadi nampak pada kisah kaum Lut, ikhwan. Fa inna zawjatahu lamma kanat kafirah. Ketika istrinya, istri dari Nabi Lut itu kafir, wa innaha dallat qaumah ala duyufi Lutin. Kemudian dia berkhianat. Khianatnya apa? Berkhianatnya ngasih tahu orang tentang tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Lut. Ya. Jadi para malaikat berubah wujudnya menjadi anak-anak muda yang sangat-sangat tampan. Dan kaum Nabi Lut gila sama ini. Ya. Nah, istrinya berkhianat ngasih tahu. Halakat ma'a qaumiha, sehingga apa? Dia binasa bersama kaumnya. Walam yanfa'ha annaha zawjatu nabiyyin. Nah, lihat. Gak manfaat. Gak manfaat ya status dia sebagai istri seorang nabi. Tsumma hiya yaumal qiyamah fi nari jahannam. Kemudian dia di hari kiamat berada di neraka jahannam. Wal a'yadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata, lihat kanata, dua orang ya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Kedua wanita ini berada
dalam di bawah pengawasan, di bawah dua nabi, ya, hamba kami yang soleh, kata Allah. Fakhanatahuma, kedua istri ini mengkhianati suaminya, mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan perhatikan ikhwan yang Allah muliakan, khianat di sini, ya, ini khiyanatul kufri, khianat kufur. Laisat khiyanatul ird, bukan khianat ranjang. Perlu diperhatikan, ya. Tidak ada istri seorang nabi pun yang selingkuh. Maksud khianat di sini khianat apa? Kufur. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya dari a'immatis salaf wal khalaf berkata, "Ma baghat imra'atu nabiyyin qattu." Tidak ada seorang istri nabi pun yang berzina, berkhianat dalam khianat ranjang. Tapi khianat di sini khianat apa tadi? Al-kufur. Fa khanatahuma, keduanya mengkhianati kedua nabi tersebut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka kedua nabi tersebut tidak dapat membantu keduanya dari azab Allah sedikit pun. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dan di hari kiamat dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, tidak manfaat status dia sebagai istri seorang nabi. Jadi yang menjadi pelajaran yang buat kita adalah kalau amal seseorang itu lambat, amalannya buruk, jelek, kufur, kefasikan, walaupun memiliki nasab yang tinggi, atau orang istilahnya sekarang keturunan darah hijau atau darah biru, keturunan darah biru, tidak manfaat sama sekali, ya, tidak manfaat sama sekali. Status tidak manfaat di sisi Allah. Yang manfaat itu apa? Iman, amal soleh. Kedekatan dengan Nabi tidak manfaat kalau orangnya jauh dari Allah. Apalagi cuma dekat dengan ustadz. Ya, sebagian kita kalau sudah dekat dengan salah satu ustadz yang terkenal, masya Allah, ya, foto. Nah, supaya dekat dengan ustadz nih bilangnya. Kesana kemari dekat sama ustadz. Tapi kalau ngaji, nggak ngaji, ngobrol ngaji. Quran, belum bisa baca Quran. Jadi ada sebagian orang, ya, terus sebagian panitia pengajian kayak calo, tahu calo? Calo mobil, Indramayu, dia masih di Cirebon, ya, kan orang Cirebon, ya. Jadi orang suruh berangkat, dia masih mandek. Ayo ngaji. Dia nggak ngaji. Orang sudah pada hafal Qisar Mufassal, dia belum hafal Qisar Mufassal. Nggak ada manfaatnya dekat sama orang itu. Dan bukan hal yang bisa dibanggakan. Nggak ada itu. Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi orang yang atau barang siapa yang amalnya itu lambat, ya, garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Tidak ada manfaat sama sekali. Nah, kembali ke ayat surat At-Tahrim ayat 10. Jadi khianat yang dimaksud khianat kekafiran. Ya. Bukan khianat kehormatan, bukan khianat ranjang. Ini didasari dengan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang berbicara
menuduh ibunda kita dengan tuduhan yang jelek, ya, Aisyah radhiyallahu anha, dan tuduhan ini masih dipakai sama orang-orang Syiah. Padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, beberapa ayat yang menjelaskan tentang berlepasnya Aisyah radhiyallahu anha dari apa yang dituduhkan. Tapi ajibnya sampai sekarang orang Syiah masih nuduh. Tentang berita bohong. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 15 sampai 16. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum, dan ingatlah ketika kalian menerima berita bohong dengan lisan-lisan kalian, dari mulut ke mulut. Dapat berita bohong, kalian terima. Wa taquluna bi afwahikum, dan kalian juga ucapkan dengan mulut-mulut kalian. Ma laysa lakum bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian anggap itu ringan, anggap itu sepele. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal di sisi Allah itu sangat besar. Ini sebuah hal yang harus kita perhatikan, ikhwan Allah, ya kan? Ketika berbicara tentang harga diri orang, ya, nggak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Banyak di antara kita bicara tentang harga diri orang, ya, apalagi berhubungan dengan masalah perzinahan dan seterusnya. Ini bahaya. Ya. Wa tahsabunahu hayyina, kalian kira itu ringan, sepele, wa huwa 'indallahi 'azim, tapi di sisi Allah sangat besar. Lihat, Aisyah dituduh dengan tuduhan yang jelek oleh orang-orang munafik. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Mengapa ketika mendengar berita bohong, ya, kamu tidak berkata, tidak pantas bagi kita untuk membicarakan ini. Subhanaka hadza buhtanun 'azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini merupakan kedustaan, kebohongan yang besar. Ini dikasih tahu bagaimana, ya, oleh Allah sikap kita yang tepat ketika mendengar berita bohong, kabar burung, kabar yang kita nggak tahu tentang kejelasannya. Banyaknya hoax. Wa hakadha ya ibadallah, fannasabu la yanfa'u biduni imanin wa amalin salih. Ini harus digaris bawahi, dilingkari ini. Demikianlah wahai hamba-hamba Allah, yang namanya nasab, garis keturunan itu sama sekali tidak manfaat kalau tidak ada iman dan tidak beramal soleh. Apa artinya garis keturunan? Saya anaknya Fulan bin Fulan bin Fulan. Kakek moyang saya adalah orang terhormat, turunan raja, turunan ningrat. Darahnya pun bisa dicek, darah biru. Misalkan begitu. Manfaat tidak? Tidak manfaat. Ya. Hidup di dunia sebentar. Dia berbangga-bangga cuma berapa puluh tahun saja selesai. Habis itu sama-sama digotong, diletakkan di mana? Di tanah. Sama dengan kaum muslimin, sama dengan manusia yang enggak punya apa-apa. Di tanah. Kemanfaat. Yang berkata demikian siapa? Rasul. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Man batta'a bihi amaluhu. Siapa yang lambat amalnya? Siapa yang diperlambat oleh amalnya?
garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Tapi walaupun tidak punya keturunan yang keturunan ningrat atau biasa-biasa saja, tapi dia beriman, beramal soleh, masya Allah, akhi. Ya. Pernah Harun ar-Rasyid Khalifah berkata kepada Yahya bin Aksam, dia tanya, ma'an balul maratib, ma'an balu al-maratib, siapa yang derajat yang paling tinggi? Dijawab, ma'anta fihi amirul mu'minin, kedudukan engkau sekarang wahai amirul mu'minin. Enggak ada yang lebih tinggi dari amirul mu'minin. Betul tidak? Betul. Kata amirul mu'minin, apakah engkau tahu kedudukan yang lebih tinggi dariku? Fata'rifu ajalla minni, kata dia. La, aku enggak tahu. Walakinni a'rif, dia bilang, akan tetapi aku tahu tentang orang yang kedudukannya lebih tinggi dariku. Siapa? Kata dia, rajulun fi halaqah. Ya, seseorang yang ada di halaqah, yang berkata, haddatsana fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah menghabarkan padaku si fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahya bin Aksam, apakah dia lebih utama dari engkau, lebih afdal, lebih tinggi derajat dari engkau? Iya. Bukankah engkau adalah keponakan Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waliyu ahadil mu'minin, dan bukankah engkau pemimpin kaum mukminin, orang yang paling tinggi? Dia berkata, "Na'am. Waihak." Kata dia. Betul. Celaka engkau. Dia lebih tinggi dariku. Ini kata Harun ar-Rasyid. Khalifah bilang gitu. Kenapa? Lianna ismahu muqtarinun bismi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Karena namanya selalu bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu disebut namanya. Namanya bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nahnu, kata dia, nahnu nafna wa namut. Kami mati, kami pasti mati. Nafna. Sedangkan mereka wal ulama bakunad dahr, hidup kekal selamanya, masya Allah. Maksudnya selalu disebut. Antum kalau baca hadis itu dapat tuh perawi-perawi, walaupun banyak dari mereka maula, ada sebagian mereka maula itu mantan budak. Ingat enggak hadis itu? Hadis isinya tentang muhajirin dan fuqara muhajirin datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya borong derajat yang tinggi dan kedudukan yang mukim, kenikmatan yang abadi. Kata Rasulullah, madzak? Ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik. Ini isi hadisnya. Kalau kita lihat yang meriwayatkannya siapa? Yang meriwayatkannya itu Abu Hurairah. Sebelumnya dari Sumay, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah. Subhanallah. Sumay sama Abu Saleh itu mantan budak. Abu Hurairah sahabat Rasul yang miskin. Lihat namanya bersama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering kita baca. Kalau kita baca hadis dengan sanadnya seperti itu. Ini kata Harun ar-Rasyid, rajulun fi halaqah. Ada seseorang di halaqah yang dia berkata, haddatsana fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang lebih utama dari aku. Harun ar-Rasyid. Subhanallah. Ya. Kemudian Muawiyah ketika musim haji.
membawa keluarganya. Saya baca ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan putranya. Di musim haji, kemudian dia melihat seseorang, orang berkerumun, bertanya tentang masalah haji, urusan agama. Satu datang tanya, saya membotak dulu sebelum lempar jumrah. Yang satunya, saya lempar jumrah dulu sebelum membotak. Gitu ya. Ditanya siapa dia? Dia Ibnu Umar. Subhanallah. Kata khalifah, "Hadza wallahi syarfud dunya wal akhirah." Demi Allah, ini kemuliaan dunia dan akhirat. Ini kemuliaan dunia dan akhirat. Nah itu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, Rasul bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Dan tadi Atha bin Abi Rabah, Anda bisa lihat biografinya, beliau berkulit hitam. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Fahadha Nuhun alaihi salam rasulun min rusulillahi azza wa jal wa huwa min ulil azm wa ma'a dhalika fa inna zawjatahu al-kafirata yuqalu laha yawmal qiyamah udkhulin nara ma'ad dakhilin walan yanfa'ha annaha zawjatu nabi وكذلك ابنه الكافر هلك مع الكافرين ولم ينفعه أنه ابن نبي. Nuh alaihi salam merupakan salah satu Rasulullah dan termasuk ulul azm, dan insyaallah kita akan bahas di kitab setelah kitab ini khusus tentang kisah para nabi ulul azmi. Wa ma'a dzalik, walaupun demikian, istrinya yang kafir dikatakan nanti pada hari kiamat kepada istrinya, masuklah anti ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi status dia sebagai istri Nabi tidak bermanfaat sama sekali. Begitu juga putranya yang kafir, ya, yang binasa bersama orang-orang kafir, tidak manfaat sama sekali status sebagai putra seorang nabi dan rasul. Tidak manfaat sama sekali. Wa ta'ammal qaulan nabiyil karim. Perhatikanlah sabda Nabi yang mulia yang beliau berkata kepada putrinya Fatimah ketika berkata, "Ya Fatimah, ankidhi nafsaka minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'a." Wahai Fatimah, selamatkanlah diri anti dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada anti pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga berkata, beliau juga sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali." Wahai Fatimah bint Muhammad, putri Muhammad, mintalah apa yang kau mau dari hartaku. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantumu dari azab Allah hari kiamat kelak. Fa'malu ya ibadallah. Syekh nasihati kita, beramallah wahai ibadallah. Wala tagtarru bi ansabikum. Jangan tertipu dengan nasab kalian. Apalagi yang bukan nasab. Apalagi cuma dekat dengan fulan wala alan, enggak manfaat sama sekali, enggak manfaat. Fa inna an-nasaba la yanfa'u sahibahu yaumal qiyamah idza jaa biduni imanin wa amalin salih. Karena sesungguhnya nasab sama sekali tidak memberikan manfaat kepada orang yang memiliki nasab pada hari kiamat apabila datang pada hari kiamat tanpa iman dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun. Ini sebuah renungan buat kita semua, ikhwan Allah muliakan. Surat Al-Mu'minun dari ayat 101 sampai 104. Ini renungan buat kita. Ya. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Allah Ta'ala berfirman, apabila ditiup sangkakala pada hari itu, maka tidak ada lagi pertalian keluarga dan mereka tidak saling tanya menanya. Jadi pertalian keluarga putus dari kiamat. Antum bisa baca ya, yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang lari dari saudaranya. Dari siapa lagi?
wa sahibatihi wa bani, dari istri dan dari anak-anaknya dan seterusnya. Lari. Ya, semuanya sendiri-sendiri. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau banyak amalnya, timbangannya berat, mereka adalah orang yang beruntung. Gimana cara memberatkan timbangan itu, ikhwan? Di antaranya dengan kalau dapat nikmat bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Rasul? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Ya. Beramal soleh, duduk di majelis ilmu, baca Quran, thalabul ilmi syar'i, tapi dengan niat yang ikhlas. Ingat, niat ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu berat. Ya. Berat. Harus dikoreksi semua niat kita ini. Allah tidak memandang orang yang niatnya tidak ikhlas karena Allah. Nanti di hari kiamat diusir. Suruh cari pahala dari orang yang dia mencari pahala dari orang tersebut. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah mengobati penyakit yang sangat berat. Yang paling berat aku rasa daripada masalah niatku. Niat ini penting. Niat sangat penting sekali. Ya. Dan orang ikhlas itu, kata ulama, seperti qada'il hajah. Orang yang membuang hajat. Antum malamnya makan sate, wala makan apa lagi? Padang, ya. Makan apa lagi? Oh, semacam-macam. Ya. Kalau dibuang, enggak rugi. Alhamdulillah malah. Itu ikhlas tuh begitu tuh. Enggak nengok-nengok lagi. Enggak nengok-nengok amalannya gimana, enggak. Ya seperti itu. Dan ikhlas itu kata ulama, man yaktumu hasanatuhu kama yaktumu sayyiatihi. Man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang sanggup menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Rugi diri mereka sendiri. Mereka berada di jahannam dan kekal. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Wajah-wajah mereka dibakar oleh neraka, dibakar api neraka, wahum fiha kalihun, dan mereka itu di dalam neraka dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Kalihun. Wal'iyadzu billah. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita semua untuk bisa beramal soleh. Yang keempat, ikramud dhaif minal iman. Memuliakan tamu itu bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Jadi kalau ada tamu, muliakan. Ya. Suguhi makanan, tapi tidak takaluf, semampunya. Ya. Yang ada keluarkan. Ya. Kalau ada air putih, air putih. Ya, kalau antum masuk ke rumah orang, minta air putih atau air bening? Saya kadang gini, Juan. Mau apa, akhi? Anda mau air putih. Dikasihnya air bening. Ya. Saya bilang, ini air bening ini. Ustaz minta air putih. Ini air putih maksudnya susu. Itu. Baik. Ini bercanda aja ya. Nah, air putih, uruf kita itu air bening. Ini kembali ke uruf ya. Nah, air putih, walaupun ada air putih kasih. Kadang tamu kita jauh haus. Ya, lihat kanan, lihat kiri, lihat mata antum, kok gak dikeluarin air putihnya ini. Kadang orang gak perhatian. Muliakan tamu, kasih air putih dulu.
Ya, beli aqua. Itu termasuk iman, ya. Termasuk keimanan. Dan ini akhlaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tamu-tamu, yang tamu itu malaikat, ya kan? Malaikat berwajah manusia, pemuda-pemuda yang tampan. Allah abadikan di surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28, antum bisa lihat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Belumkah datang kepada engkau berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Jadi tamu-tamu ini melewat rumahnya Nabi Ibrahim sebelum ke Nabi Lut. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun. Ketika masuk ke rumah Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Ini salam syariat dari zaman dulu, salam dari zaman Nabi Adam. Jangan diganti dengan apa-apa. Ya. Jangan diganti. Assalamualaikum. Ya. Kemudian dijawab salam oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dikatakan qaumum munkarun. Mereka adalah orang-orang yang belum dikenal. Qaumum munkarun. Ini Nabi Ibrahim enggak kenal. Ini datang anak-anak muda, cakep-cakep, ganteng-ganteng, Masya Allah. Malaikat ikhwan, kalau merubah wujudnya dengan manusia, dengan wajah yang cakep. Nah, di antaranya kalau dia dengan wajahnya siapa? Sahabat itu, Dihya al-Kalbi. Wajahnya ganteng. Ya. Makanya ngutus orang itu ngutus dengan orang-orang yang wajahnya ganteng. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu datang lagi membawa apa? Ijlin samin. Membawa daging anak sapi yang dibakar. Ajib ya. Sembelih itu anak sapi dibakar. Karom. Tahu karom? Dermawan. Ya, Nabi Ibrahim dermawan. Enggak tanggung-tanggung, nyugui dengan anak sapi. Faqarrabahu ilaihim, kemudian dihidangkan kepada mereka. Dihidangkannya dengan kalimat qarrabah. Apa arti qarrabah? Mendekatkan. Kalau terjemahannya cuma dihidangkan, kurang sebenarnya. Dihidangkan dengan didekatkan. Lihat, sangat karomnya Nabi Ibrahim. Ya, dan ini dipelajari sama para ulama, dijelaskan sama ulama. Cara memuliakan tamu bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim ini. Banyak di Rosa yang mempelajari cara memuliakan tamu dari sini. Tamu itu, ikhwan, senang kalau makanan, minuman didekatkan ke mereka. Ini menunjukkan orang atau tuan rumahnya sangat karom. Tapi kalau misalkan makanan sama minumnya jauh dari tamu, gimana tuh? Silakan. Menyusahkan tamu juga. Kan tamu malu. Ngambilnya malu. Kata tamu, kok jauh banget ya? Malu saya. Kan gitu. Tapi kalau didekatkan, Masya Allah. Kemudian kalimatnya bagus sekali. Ala ta'kulun. Tidakkah kalian mau makan? Begitu. Ala ta'kulun. Ya. Makan. Begitu, ikhwan. Fa'aujasa minhum khifatan. Ketika tidak mau makan, tidak dimakan, dan Nabi Ibrahim menyimpan rasa takut pada dirinya. Kemudian malaikat berkata, qalu la takhaf. Mereka bilang, wahai Ibrahim jangan takut. Wa basyaruhu bighulamin alim. Kemudian malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran anak yang alim. Jadi ada gulam alim, ada gulam halim. Gulam alim maksudnya Nabi Ishak. Gulam halim maksudnya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Jadi malaikat Masya Allah sekalian lewat itu ngasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, nanti akan Sarah punya putra namanya Ishak nanti, ya. Nah, fasaqat wajhaha. Loh, anak hamil kata siapa? Sarah. Ya. Kan udah tua, udah lama. Tapi bagi Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Adzan dulu ya. Tayyib. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi yang keempat, ikramud dhaif minal iman. Memuliakan tamu bagian daripada keimanan. Jadi bukti keimanan itu diantaranya kalau ada tamu kita muliakan. Nah, ini juga diambil dari kisah Nabi Lut, di mana ketika mereka para malaikat setelah bertamu kepada Nabi Ibrahim pergi ke kotanya Nabi Lut, negeri Nabi Lut, kemudian bertamu, ya. Kemudian mereka orang-orang kafir itu dari kaum Nabi Lut itu datang, ya, ingin mengganggu, ditahan dengan kuat supaya tidak masuk, ya kan? Kemudian berkata, fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Takutlah kalian kepada Allah, janganlah kalian menghinakanku pada tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid. Ya, kalau bahasa kitanya, bukankah ada di tengah-tengah kalian? Apakah ada di tengah kalian orang yang waras begitu? Ya, rajulun rasyid. Ya. Nah, jadi memuliakan tamu itu bagian daripada agama kita. Sekali lagi, ikramu ad-duyuf, ikramud dhaif min dinina. Bagian daripada agama kita. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha karimun yuhibbul karam. Allah itu karim, dermawan. Yuhibbul karam, mencintai kedermawanan. Innallaha karim yuhibbul qurama. Allah itu dermawan, mencintai orang-orang yang dermawan. Innallaha ta'ala jawadun yuhibbu al-jud. Sama artinya. Kemudian Anas radhiyallahu anhu mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, yang bagus, ya, manusia yang paling dermawan dan manusia yang paling berani. Jadi Rasul kita SAW disebut oleh Anas bin Malik seperti itu sifatnya. Di antaranya adalah ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Dan ikramud dhaif tadi ikhwan merupakan akhlaknya para nabi dan rasul dan amal yang paling afdal. Bahkan amal ini bisa memasukkan seseorang ke surga. Amal ini bisa memasukkan orang ke surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, kasih makan orang, wasilul arham, sambung tali silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan salam. Di antara yang disebut adalah at'imu at-ta'am, ngasih makan. Dan ngasih makan ke tamu. Ketika tamu datang, tamu siapa saja, ya, ngasih suguhi makanan, suguhi minuman. Ini masuk ke hadis ini. Yang terakhir, ikhwan Allah muliakan, dari kisah Nabi Lut ini adalah lillahi azza wa jal an yahlifa bima sya'a min makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Dengan siapa dan dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, tapi kita bersumpah dengan nama Allah. Walaupun dengan nama Rasul, kita sering mendengar demi Allah, demi Rasulullah. Ini hukumnya haram. Sekali lagi, haram mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah saja, enggak boleh mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Ini latah orang kita ini, ya. Ini diambil dari kisah kaum Nabi Lut. Kisah Nabi Lut, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 72, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh, ya, artinya demi umurmu wahai Muhammad, la amruka, Allah bersumpah, ya, dengan makhluknya,
Innahum lafi sakratihim ya'mahun, sungguh-sungguh mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Lihat, fa fi hadhihi al-ayah yuqsimu rabbuna jalla wa ala bi hayati rasulina sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat ini Allah Taala bersumpah dengan kehidupan Rasulullah, dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idh lillahi azza wa jalla an yuqsima bima syaa min makhluqatihi wa ammal makhluqu fala yajuzu lahu an yuqsima illa billahi ta'ala wa dhalika li anna al-half ibadatun wa la yajuzu sarfuha li ghairillah faman sarafaha li ghairillah faqad asyraka. Ya. Jadi Allah berhak bersumpah dengan makhluknya. Tapi makhluk kita semua tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, karena sumpah itu bagian daripada apa? Ibadah. Dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dan dalilnya banyak dari Quran dan Sunnah, ikhwan. Ya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, was-sama'i wat-tariq. Lihat. Kemudian wasyamsi waduhaha, lihat demi langit dan yang datang di malam hari, demi apa lagi? Matahari dan sinarnya di waktu duha, ya. Wattur wa kitabim mastur. Ini Allah bersumpah dengan makhluk. Wattin wazaitun, boleh, ya. Tapi kalau makhluk kita bersumpah demi langit, demi bumi, ada nyanyian tuh. Ya. Boleh enggak kita bersumpah dengan itu? Enggak boleh. Hukumnya haram. Ya, tapi Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Ya. Man halafa Rasul SAW bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, itu enggak boleh. Faman kana halifan falyahlif billah au falyasmut. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau enggak, diam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, ikhwan, pernah mendengar seseorang yang berkata, la wal Ka'bah. Tidak, demi Ka'bah. Ka'bah kan sesuatu yang dimuliakan ya di Islam ya. Orang ini bersumpah dengan Ka'bah, la wal Ka'bah, demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar, la tahlif bi ghairillah. Janganlah engkau bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Tak boleh. Walaupun dengan menyebut Ka'bah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sesungguhnya dia telah kafir atau telah musyrik, telah melakukan kesyirikan. Jadi enggak boleh walaupun bersumpah dengan atas nama Nabi. Ya. Jadi mengatakan demi Allah, demi Rasulullah nih sering nih kita dengar orang kan ngomong, kamu begini ya? Enggak, demi Allah, demi Rasulullah, gitu. Ini boleh tidak? Tidak boleh, haram, ditinggalkan. Ya. Kalau bahasa Sundanya tekenging. Tekenging. Kalau bahasa Jawa apa? Iya. Kalau bahasa Cirebon bloli. Ora oleh, ya. Enggak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau kita bersumpah atas nama Allah saja semata. Lihat, ada yang nyebut dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, Ibnu Umar melarang. Aku dengar Rasul larang itu. Kata Ibnu Umar, yang bersumpah menyebut selain nama Allah, dia telah berbuat kufur dan berbuat syirik. Demikian. Nah, selesai sudah. Ya, kalau demikian bukan sumpah ya. Mungkin ini saja ikhwan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.